Pesawat tenaga karet Ministik The Bonker. Ini adalah regulasi AMA. Pesawat tenaga karet Ministik The Bonker. Bagaimana cara membuat pesawat tenaga karet Ministik The Bonker ini? Mantap. Kita pegang. Oke. Langsung saja kita buat pesawat tenaga karet Ministik The Bonker. Teman-teman bisa browsing untuk desain atau gambar atau pola di internet. Ketik Ministik The Bonker, ini by Rob Romash, kemudian ada di websitenya Outerzone. Setelah itu download dan print di kertas A4 ataupun F4, tapi pastikan bahwa wingspan adalah benar-benar 7 inci. Jadi dari garis hitam terluar sebelah kiri dan kanan betul-betul 7 inci. Untuk detail ukurannya menggunakan inci sehingga teman-teman bisa konversi menjadi milimeter. Sebagai contoh, wingspan ini 7 inci. Jika dikonversi menjadi milimeter, maka wingspannya adalah 17,8 cm. Seperti itu. Nah, saya akan konversi sebagian kecil saja seperti bagian separ. Ini untuk rangka dari sayap, stabilizer juga, kemudian wingtip serta rudder. Oke, ini 0,030 inci adalah 0,8 dikalikan 0,7 milimeter. Ini 0,7 dikali 0,7 milimeter. Untuk wingtip dia posisinya adalah berdiri, kemudian kayu yang digunakan adalah 0,7 kali 0,6 mm. Sedangkan bagian polihedral, jadi ini nanti kita tekuk 1/8 inch, artinya 3,2 mm. Untuk baling-baling menggunakan 7 inci totalnya nanti, kemudian tebalnya 0,12, ini setara dengan 0,3 mm. Insiden adalah ini dan ini ya. Bagian depan, ini bagian belakang. Kalau ini atas ini adalah polyhedral brake-nya. Bagian belakang dia lebih pendek dan bagian depan dia lebih tinggi, 1/16, 1,5 sekian, saya bulatkan juga 1,6 mm. Jadi dia lebih tinggi daripada yang belakang 1,6 mm. Bagian penyangga sayap 0,03, ini bulat ya, jadi 0,8 mm. Bentuknya bulat. Untuk downthrust, jadi baling-baling menunduk 3 derajat dan kiri atau kanan ya, left thrust atau right thrust 0, artinya 0. Kemudian bagian ini juga 0, lurus ya ke depan. Untuk rudder dia juga posisinya kanan dan kiri. Kemudian berdiri 0,020 ya, 0,020 adalah 0,6 mm. Kemudian ada ini wing bosin 1/16 adalah 1,6 mm. Jadi jika ini sayap, ini bagian depan, maka wing bosinnya sebelah sini ditekuk sedikit lebih naik atau lebih tinggi 1,6 mm.
Kemudian wing offset 3/16 itu kurang lebih 4 mm. Jadi jika ini bagian depan, ini bagian belakang, wing offsetnya adalah sayap digeser ke kiri, sehingga nanti penyangga akan ada di sini. Untuk bagian shaft atau yang kita gunakan kawat untuk baling-baling dan juga pengait bagian belakang, ini saya akan menggunakan senar gitar, itu yang nomor 1 atau nomor 2. Jadi kalau teman-teman tidak yakin bisa menggunakan nomor 2. Kalau saya akan coba menggunakan nomor 1. Kemudian ini motor stick adalah bagian ini sampai sini. Kemudian fuselage 9,9 inch adalah dari depan sampai belakang, sehingga fuselage ini dikurangi motor stick, hasilnya adalah boom yang akan kita potong lebih kecil di bagian ekor ini. Kita akan potong lembaran ini untuk diambil sebagai cetakan. Kemudian untuk bagian wingspan-nya penuh potongannya, termasuk bagian hitam akan kita ikutkan. Tapi untuk bagian chordnya depan belakang akan kita kurangi 0,8 bagian depan, termasuk juga 0,8 bagian belakang ini. Kemudian kalau bagian stabilizer akan kita kurangi 0,7. Jadi mungkin hitam, garis hitam yang untuk trailing edge dan leading edge akan kita potong atau tidak kita ambil. Termasuk juga bagian wingtip yang berdiri ini. Jadi yang kita ambil atau yang kita potong hanya bagian putih. Untuk bagian bilah baling-baling, hitamnya akan kita ikutkan juga. Kemudian untuk bagian rudder, bagian hitam atau garis-garis ini tidak kita ikutkan. Nah, ini kita akan potong gunakan silet tajam. Jadi hitamnya kita ikutkan. Tapi untuk bagian depan dan belakang, hitamnya tidak kita ikutkan. Siapkan karton tebalnya di bawah 1 mm. Ini saya menggunakan 0,8 mm. Bisa juga menggunakan kayu balsa yang tebalnya 0,8 mm. Tempel pola ke karton menggunakan lem CA karena akan memperkeras kertas atau bagian yang akan kita potong nantinya. Untuk bagian wingtip serta rudder, bagian bawahnya ini adalah bentukan airfoil dari sayap, sehingga ini akan kita gunakan sebagai cetakan untuk membuat airfoil nantinya, sehingga harus kita garisi. Baru setelah itu kita potong. Ini akan kita gunakan untuk airfoil sayap, yang ini untuk airfoil stabilizer. Ingat, yang bagian ini adalah untuk airfoil sayap. Khusus untuk bagian stabilizer ini, karena nanti konstruksinya sedikit lebih berbeda di bagian airfoilnya, maka tingkat ketebalannya harus kita kurangi. Dari 0,8 kita bisa kurangi menjadi 0,5 ataupun 0,4 mm. Kemudian ini kita potong ke dalam ya. Bagian
sikunya juga kita kurangi sedikit. Nanti kalau kurang bisa kita potong lebih banyak lagi. Termasuk bagian untuk wingtip kita potong kotak sedikit. Ini untuk bagian tepi, jadi pengelemannya supaya tidak menempel ke templates. Ini kita potong sedikit saja. Oke. Ini sangat penting sekali bagian ini supaya menghasilkan pengeleman yang presisi. Kemudian ini kayu balsa light atau soft. Di Indonesia saya belum pernah menemukan yang ultra light, dan yang soft seperti ini sangat langka. Jadi sulit untuk mendapatkan yang soft seperti ini. Kita simpan kadang untuk kebutuhan atau model yang sangat penting sekali. Kemudian ini mata-mata tidak dipakai ya, kalau bisa nanti kita buang. Yang ini akan kita pakai mungkin untuk bagian baling-baling dan lain-lain. Kemudian kita potong ini sekitar 7,5 inci sampai sini. Oke, ini kita tepikan dulu. Kalau diperhatikan ini ada serat B, ini serat A, ini serat C. Bagaimana saya mengetahuinya? Teman-teman bisa cek serat B, ini ada sedikit kemiringan, ini tidak kita pakai. Kemudian nanti yang serat ini, yang bagian tengah ini ada serat A, ini bisa kita pakai. Tapi yang paling bagus saya lihat seratnya di sebelah sini. Ada sedikit serat C, dan saya kira kalau saya cek ini yang paling ringan. Jadi bisa diterawang atau istilahnya bisa dicek seperti ini. Nah, ini adalah serat yang bagus yang akan kita gunakan, tapi hanya sedikit. Kalau di sini lumayan agak banyak, tapi ada hitam-hitamnya. Jadi ini yang paling bagus. Kemudian kita akan membuat striper. Ini adalah segitiga dari potongan silet. Potongannya sangat kecil. Kemudian balsa 8 mm boleh, 3 mm boleh, 1 cm boleh. Usahakan yang kaku, keras. Kemudian yang ini juga kayu balsa 1,5 mm. Kita akan coba membuat potongan atau membelah kayu. Tuh, ukurannya adalah 0,8 mm. Semoga saja ini tepat, karena nanti bisa kita ubah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian mata pisaunya ada di sebelah sini, seperti ini. Kita balik. Oke, kita masukkan. Posisinya miring. Kemudian kita cek, dia mata pisaunya harus lurus dengan garis kayu ini. Kita lem, tetesi lem CA bagian, jangan terlalu banyak, khususnya di bagian dalam. Kalau bisa jangan sampai terkena, karena dia nanti akan memberikan ruang supaya kayu balsanya menjadi tidak sempurna. Jadi yang bagian dalam tidak usah kita lem. Nah, sekarang kita coba potongannya. Ini yang jelek, ini yang serat, yang tidak kita butuhkan. Kita coba. Sebentar, supaya potongannya lurus. Ini kita luruskan dulu. Biasanya dari pabrik kayu itu, kalau di Indonesia ya, itu potongannya kurang sempurna ya. Oke.
seperti ini. Karena tebalnya tadi kayu balsa yang kita gunakan adalah 1,3 mm, jadi ini ukurannya 1,3 mm. Kemudian yang ini belum saya ukur, jadi kita cek. Nanti kalau kurang bisa kita kecilkan lagi. Ternyata 1,2 mm, masih terlalu tebal, jadi ini harus kita kecilkan. Kita pindah lagi, kita kecilkan. Sudah saya pindah tadi di sini, sekarang saya pindah di sebelah, agak mundur ke belakang dan lebih kecil. Semoga potongannya juga oke. Kita cek dulu mana yang akan kita ini. Oke, bagian ini. Kemudian dorongannya pada dasarnya didorong ke arah kiri dan maju. Dan dorongannya jangan terlalu kencang, lembut saja, karena kalau terlalu kencang dia bisa membuat stick hasil potongan bengkok atau patah. Nah, ini, ini kita cek. Ini hanya percobaan yang bagian ini. Oke. Nah, ini saya kira sudah cukup bagus, 0,72 mm. Coba lagi dengan tekanan tanpa tekanan, tekanannya lembut. Oke, 0,85 mm. Saya kira ini cukup bagus ya. Sudah saya siapkan yang paling bagus, paling ringan, soft ya. Kalau bisa ultra soft. Nah, sekarang kita potong. Ini untuk spar atau rangka dari sayap. Kita coba 4 untuk sayap, juga untuk stabilizer horizontal. Wah, ini jelek potongannya. Nah, ini harus kita luruskan lagi dengan potongan manual, karena kalau penekanan tidak rata maka hasilnya juga akan tidak rata. Jadi ini harus kita tekan rata sehingga hasilnya rata. Oke. Kemudian untuk airfoil ini harus kita tetesi lem CA dulu di bagian tepi ya, yang tadi kita potong, termasuk juga bagian belakang untuk stabilizer, supaya nanti ketika kita garis silet tidak ini ya, lebih mulus. Kertas gosok kita haluskan, jadi permukaannya kita haluskan supaya hasil potongannya bagus. Ini menggunakan 2000, bisa menggunakan yang 1500. Kemudian kita potong sesuai dengan ukuran ini. Oke. Nah, ini bagian yang halus, bagian yang ringan. Ini yang akan kita gunakan untuk airfoil ribnya. Kita coba potong satu dulu. Ini adalah silet, jadi potongannya lurus tipis. Kita coba cek. Di ujung depan harus presisi, ujung belakang presisi. Oke, kita potong lebih banyak lagi. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3, 4, 5. Sisanya 1 kita buat cadangan. Ingat bahwa bagian depan selalu lebih tinggi atau cekung atau cembung, sorry. Kemudian bagian yang belakang sedikit lebih landai. Itu jangan sampai terbalik, depan belakang. Terlihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, cukup 6. Kita lapisi bagian bawah menggunakan solasi atau plastik supaya lem tidak menempel. Kemudian kita kunci bagian ujung supaya cetakannya itu sendiri tidak berubah atau bergeser. Gunakan mur baut atau beban yang lain. Kalau bawahnya menggunakan magnet, teman-teman bisa menggunakan ini dengan lebih efisien dan efektif. Lakukan ini dengan sangat hati-hati. Pasang ribs dari sayap lurus. Ingat, bagian depan belakang ribs jangan sampai terbalik atau tertukar depan dan belakang. Siapkan wadah, tetesi lem CA sedikit lebih banyak. Gunakan toothpick atau tusuk gigi ya. Metode pengelemannya. Jadi ini untuk mendapatkan atau mengurangi beban. Jadi sedikit demi sedikit semua beban di semua bagian kita kurangi. Jadi untuk bagian yang tepi ujung, pengelemannya lebih berhati-hati lagi supaya hasilnya bagus. Yang ini kita bisa potong menggunakan silet yang tajam. Nah, kita lanjutkan ke bagian stabilizer yang horizontal. Jadi seperti ini hasilnya. Teman-teman bisa cek. Dan ini sangat ringan. Lakukan dengan sangat hati-hati karena biasanya ada bagian yang menempel ke plastik. Oke. Ingat bahwa yang ini bagian depan, yang lebih landai bagian belakang. Stabilizer horizontal selesai. Untuk wingtip dan rudder, saya biasanya menggunakan busa kenyal. Kemudian metodenya saya sangat sederhana sekali. Saya menggunakan pipa plastik, entah itu dari spidol. Saya lakukan penekanan sedikit
supaya dia terbentuk kurva. Jadi metode ini tanpa kita panasi dan bisa kita lakukan secara instan. Kemudian kita cek sampai terbentuk bentukan kurva atau lengkungan yang sama. Aha. Oke. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, menggunakan polyfoam atau stereofoam yang dilapisi dengan solasi atau selotip itu juga sangat efektif. Jadi dia lebih enak, posisi dari kayu tidak mudah bergeser, kemudian pengeleman juga bisa lebih mudah. Ini adalah metode yang banyak dipakai teman-teman hampir di seluruh dunia. Jadi ini adalah metode yang menggunakan polyfoam. Ini adalah metode yang menggunakan langsung tatakan jika teman-teman tidak punya polyfoam. Jadi saran saya untuk membuat sayap dan lain-lain, bawahnya paling bagus gunakan polyfoam. Atau kalau tidak ada stereofoam, tapi usahakan dia yang flat. Karena metode seperti ini, menggunakan beban seperti ini butuh tatakan, yaitu bahannya magnet. Kalau kita tanpa magnet, ini saja masih bisa bergeser. Jadi ini menggunakan jarum dengan polyfoam adalah metode yang bagus. Untuk pengeleman, kita bisa menggunakan kayu balsa, polyfoam, atau kertas karton seperti ini. Kemudian ini adalah glue stick. Ini untuk sayap bagian depan atau belakang. Ini supaya dia tidak lepas ketika kita semprot menggunakan lem semprot yang banyak beredar di pasaran. Ingat, rudder harus dipasang terbalik seperti ini. Bolak-balik, bolak-balik. Gunakan lem semprot, bisa juga tadi menggunakan glue stick untuk pengelemannya, tapi hasilnya tidak menempel sempurna. Kita coba dengan jarak yang sedikit lebih jauh ya, sekitar 30 atau 40 cm. Cukup. Di pola mini stick tertulis covering menggunakan polymicro dan itu wrinkled ya. Kita bisa wrinklednya, tapi kalau polymicro bahannya tidak tersedia di Indonesia. Dan ini bahannya sangat ringan sekali. Teman-teman di beberapa negara menggunakan mylar film. Kalau di Indonesia, saya sarankan menggunakan kertas nasi bungkus yang direndam. Kemudian ada lapisan plastik, diambil atau dipisahkan dari kertas pelan-pelan. Saya sendiri menggunakan plastik yang sangat tipis seperti ini. Ini ordernya khusus. Oke, kemudian wrinkled adalah seperti ini. Jangan terlalu diremas. Jadi ini untuk meratakan lipatan-lipatan dari plastik. Karena kalau kita tarik maka bisa tidak seimbang di satu sisi dan lainnya. Jika kurang, oke, setelah itu kita buka. Ingat, jangan terlalu ditarik.
ini adalah metode yang biasanya saya gunakan untuk covering beberapa model stick yang lain. Siapkan frame, glue stick lagi, kita tempelkan frame-nya dulu. Setelah itu teman-teman bisa balik perlahan ya. Oke. Bagian atas kita cek yang paling bagus posisinya. Hanya dijatuhkan saja, kemudian tekan lembut. Kita balik, gunakan jarum dan korek api. Ini jarum kita panaskan. Ini harus sangat hati-hati karena jika tidak dia bisa keluar dari jalur masuk ke frame tengah. Sehingga merusak atau melubangi cover dari sayap yang sudah kita buat. Oke, bagian sayap sudah selesai dan cukup bagus ya. Kita lanjutkan stabilizer, wingtip, serta rudder. Untuk polyhedral brake, siapkan balsa. Ini ukurannya sama dengan ini ya. Bagian polyhedral ini sekitar 3,2 mm. Jadi kita ambil dulu sayapnya, kemudian kita tempatkan di sini, satunya kita tempatkan di sini, kemudian kita balik. Yang perlu diingat adalah ini kita sayat sedikit supaya apa? Ini bisa kita tekuk ke atas sedikit untuk patahan polyhedral brake, termasuk bagian yang trailing edge.
disayat tidak sampai putus. Oke. Setelah itu kita cek apakah dia ketinggian polihedralnya sudah sesuai ukurannya. Oke, jika sudah, kita tetesi dengan lem CA. Untuk mengunci patahan, kita tetesi lem CA sedikit. Jadi sayap kanan kiri, stabilizer kanan dan kiri. Lakukan hal yang sama dengan ukuran yang sama. Oke, kemudian bagian depan dan bagian belakang di atas sayap covernya tadi kita panasi sedikit supaya dia terbuka, sehingga kayu balsa konstruksi bagian bawah dari wingtip bisa menempel ketika kita beri tetesan lem CA, hanya ujung depan dan ujung belakang. Kita olesi sedikit lem CA bagian atas, tahan sebentar, kita cek apakah dia nempel. Kalau sudah oke, kemudian bagian depan. Lakukan hal yang sama untuk sisi kiri wingtip dan stabilizer yang ada radarnya kanan dan kiri. Sayap dan stabilizer sudah selesai, kita timbang. Ini kemungkinan besar masih kategori berat untuk saya pribadi. Tapi untuk teman-teman mungkin akan membuatnya lebih berat lagi. Saran saya nanti gunakan kayu balsa yang ultra soft. Jadi ini sudah 0,20 gram untuk sayap saja. Jadi saya kira berat ya. 0,33 gram. Jadi kemungkinan besar kalau sudah kita rangkai ketemunya 0,7 gram atau 0,65 gram. Jadi masih di bawah 1 gram. Tapi untuk 0,45 gram jauh. Jadi kita butuh balsa yang sangat bagus, kualitas internasional untuk membuat mini stick tepongker supaya bisa kita turunkan di event atau kejuaraan. Kita lanjutkan bagian yang lain ya. Ups, harus sangat hati-hati.